Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Perencanaan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Komputer di SMP Buana Waru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Ismatul Lailia. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Fitri. Perkenalkan, nama saya Atala Sani Marti Hanifah. Perkenalkan, nama saya Tika Delia Ramadhanti. Perkenalkan, nama saya Sakila Syukur Rahmanisa. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi manusia, baik potensi fisik, cipta, rasa, maupun karsanya. Pendidikan bukanlah suatu tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus berlangsung. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas seperti belajar dan berinteraksi. Aplikasi komputer adalah program komputer yang dibuat dengan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi komputer ini telah digunakan di berbagai bidang, seperti bidang bisnis, pendidikan, dan hiburan. Dalam dunia pendidikan saat ini, telah ada teknologi dan aplikasi yang dapat membantu seorang guru dalam menunjang proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efektif, dan menyenangkan. Media pembelajaran interaktif adalah segala bentuk materi atau alat bantu belajar yang tidak hanya menyajikan informasi secara pasif, tetapi memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajarannya. Penggunaan media yang menarik diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Selain itu, melalui media ini diharapkan dapat menjalin kolaborasi yang lebih erat antara seorang guru, siswa, dan orang tua dalam proses pembelajaran. Kelompok kami berencana menerapkan media pembelajaran berbasis aplikasi komputer dengan sasaran penerapannya yakni di SMP Buana Waru. Berikut adalah profil SMP Buana Waru. SMP Buana Waru beralamatkan di Jalan Kolonel Sugiono nomor 2A, Belahan Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Sekolah ini telah terakreditasi A dan kepala sekolah yang menjabat saat ini ialah Bapak Abdul Hamid MPD. Di sini kami tampilkan bagian depan dan halaman SMP Buana Waru. Alasan kenapa kami memilih SMP Buana Waru sebagai sasaran penerapan media pembelajaran berbasis aplikasi komputer ialah antara lain 1. Karena lokasi sekolahnya yang strategis dan mudah untuk dijangkau. Yang kedua, jarak sekolah dengan titik kumpul kami cukup dekat. Di sini kami bertitik kumpul di Kampus 1 UINSA. Yang ketiga, sarana dan prasarana di sekolah ini memadai dan dapat menunjang proses pembelajaran berbasis aplikasi komputer. Dan yang terakhir, SMP Buana Waru terakreditasi A dan telah menerapkan kurikulum Merdeka. Observasi. Sebelum melakukan wawancara, salah satu anggota kami menghubungi pihak terkait untuk meminta izin melakukan wawancara. Setelah kami mendapatkan izin, kami datang ke sekolah tersebut, yakni SMP Buana Waru, dan kami disambut baik oleh pihak sekolah. Saat di sana, kami melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekolah. Ternyata jalan di depan SMP Buana Waru merupakan jalan utama akses warga sekitar untuk pergi ke pasar, karena SMP Buana Waru ternyata dekat dengan pasar. Dan ramai. Meskipun ramai, kegiatan belajar mengajar di SMP Buana Waru tetap berjalan kondusif dan lancar. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Buana Waru tergolong cukup lengkap untuk menunjang proses belajar mengajar di sana. Setelah melakukan pengamatan pada lingkungan sekolah SMP Buana Waru, barulah kami memulai wawancara dengan salah satu perwakilan guru matematika yang ada di sana. Selanjutnya, hasil wawancara.
Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan pada salah seorang guru matematika kelas 7 di SMP Wanawaru, yaitu Bu Hidayatun SPD adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, terkait fasilitas di sekolah ini, apakah sudah menunjang media pembelajaran interaktif di sekolah? Pertanyaan kedua, media pembelajaran apa saja yang sudah Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Pertanyaan ketiga, bahan ajar apa yang Ibu terapkan pada saat mengajar di kelas? Pertanyaan keempat, bagaimana proses Ibu menerapkan media pembelajaran digital interaktif pada peserta didik di sekolah? Pertanyaan kelima, bagaimana aktivitas akademik sekolah menghadapi teknologi informasi? Selanjutnya jawaban yang pertama, alhamdulillah seluruh peserta didik sudah dapat menggunakan semua fasilitas di sekolah. Di setiap kelas juga sudah dipasang LCD masing-masing. Dan fasilitas di sekolah sudah melengkapi kebutuhan peserta didik. Seperti lab komputer yang sudah disediakan untuk peserta didik dan pihak sekolah menyediakan fasilitas tersebut ketika peserta didik membutuhkannya. Jawaban yang nomor 2, karena kebetulan siswanya memiliki kemampuan yang heterogen, jadi media yang digunakan biasanya yang sesuai dengan karakteristik mereka. Pada kelas 7, materi bilangan untuk membandingkan atau mengukur biasanya memakai media interaktif seperti kartu. Dan digital diferensiasi memakai aplikasi biasanya digunakan untuk skala berupa gambar. Dan media kartu ini meliputi kertas HVS. Dan kertas HVS tersebut dipotong-potong, lalu setiap peserta didik diberikan satu kertas potong tersebut, kemudian menggambarkan satu garis di papan tulis, lalu diletakkan di angka 0 atau netral, dan jika dia ke kanan posisinya dan jika posisi ke kanan itu di angka positif atau negatif, jika ke kiri positif atau negatif. Jawaban nomor 3, terkait bahan ajar, Bu Nikma menggunakan 4C, critical thinking, yang biasanya beliau ambil dari LKS, buku paket, atau biasanya beliau buat sendiri. Dan untuk media interaktif juga, Bu Nikma sudah menerapkan ketika kelas berlangsung. Jawaban nomor 4, Bu Nikma biasanya menggunakan kuisis dan kuis untuk pembelajaran statistik dengan mengumpulkan data, dengan mengambil data ke teman-temannya dan mengumpulkan data anak-anak lainnya. Lalu peserta disuruh mengetik menggunakan Excel dan beliau belum pernah membuat aplikasi, tapi beliau hanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada dan sudah siap pakai saja. Pertanyaan kelima, Bapak atau Ibu sudah belajar untuk menerapkan teknologi digital seperti LCD, Canva, dan lain-lain. Itu sudah Ibu terapkan dalam proses pembelajaran berlangsung di kelas, dan LCD juga sudah ada di setiap kelas. Nah, materi selanjutnya, materi ajar. Di sini materi ajar merupakan materi yang akan kami ajarkan kepada peserta didik di SMP Wanawaru yang meliputi 1. Bilangan bulat yang berisi konsep bilangan bulat, sifat-sifat bilangan bulat, dan operasi bilangan bulat. Yang kedua, ada bilangan berpangkat yang berisi konsep bilangan berpangkat, sifat-sifat bilangan berpangkat, dan operasi bilangan berpangkat. Yang ketiga, ada FPB dan KPK yang berisi faktorisasi, kelipatan persekutuan terkecil, dan faktor persekutuan terbesar. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bahan ajar, di sini ada standar kompetisi. Yang pertama, memahami pengertian bilangan bulat dan macam-macam bilangan bulat di garis bilangan. Yang kedua, memahami konsep bilangan bulat serta operasi bilangan bulat dasar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan KPK-FPB. Yang ketiga, memahami konsep bilangan berpangkat dan operasi bilangan berpangkat. Yang keempat, menerapkan sifat-sifat bilangan bulat dan operasi bilangan bulat dalam menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kompetisi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi bilangan bulat positif yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 0,
Bilangan bulat negatif terdiri dari -1, -2, -3, -4, -5, dan seterusnya pada garis bilangan serta memahami hubungan di antara mereka. Bilangan positif terdapat di kanan, bilangan negatif terdapat di kiri, dan di antara bilangan positif dan negatif terdapat 0. Yang kedua, menerapkan sifat-sifat komutatif, asosiatif, distributif dalam operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Yang ketiga, menghitung persekutuan terkecil, lipatan persekutuan terkecil (KPK), dan faktor persekutuan terbesar (FPB) dari dua bilangan atau lebih. Yang keempat, memahami konsep bilangan berpangkat dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan berpangkat. Yang terakhir, menerapkan bilangan bulat dan operasinya dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti perubahan suhu ruangan, transaksi keuangan, keuntungan, dan kerugian, dan menghitung posisi ketinggian di atas atau di bawah permukaan laut, dan sebagainya. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bilangan bulat, 0, negatif pada garis bilangan. Siswa mampu menggambar dan menjelaskan garis bilangan dengan benar. Siswa mampu melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat dengan tepat. Siswa dapat menggunakan sifat-sifat komutatif, asosiatif, distributif, dan dalam menyelesaikan soal bilangan bulat. Siswa mampu mencari KPK dan FPB dari dua atau lebih bilangan bulat. Siswa dapat menjelaskan dan menghitung bilangan berpangkat sederhana. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep bilangan bulat. Siswa dapat mengidentifikasi bilangan bulat positif, 0, dan negatif pada bilangan bulat. Siswa mampu menjelaskan perbedaan antara bilangan positif dan negatif serta posisi 0 di antara keduanya. Yang kedua, menggunakan sifat-sifat pada bilangan bulat. Siswa dapat menerapkan sifat komutatif, asosiatif, distributif dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga, melakukan operasi bilangan bulat. Siswa mampu melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat dengan benar. Yang keempat, menghitung KPK dan FPB. Siswa dapat menghitung kelipatan persekutuan terkecil, KPK, dan faktor persekutuan terbesar, FPB, dari dua bilangan atau lebih, serta mampu menerapkan dalam soal-soal nyata. Yang kelima, memahami dan menggunakan bilangan berpangkat. Siswa mampu menghitung hasil dari bilangan berpangkat dan menerapkannya dalam operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang terakhir, menerapkan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menerapkan konsep bilangan bulat dalam konteks kehidupan nyata, seperti perubahan suhu, keuntungan dan kerugian, serta menghitung posisi ketinggian di atas atau di bawah permukaan laut, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ada media pembelajaran interaktif. Untuk mendukung pemahaman materi bilangan bulat, media pembelajaran ini akan mengajak siswa untuk menjelajahi dunia bilangan bulat melalui animasi, simulasi, dan permainan yang menyenangkan. Yang selanjutnya ada manfaat media pembelajaran interaktif. Yang pertama, memperjelas konsep abstrak. Siswa dapat memahami konsep bilangan bulat, operasi bilangan bulat, serta KPK dan FPB secara visual melalui simulasi interaktif. Dan yang kedua, ada peningkatan motivasi siswa. Dengan media pembelajaran ini, media pembelajaran interaktif ini membuat proses belajar lebih menarik dan menyenangkan. Dan yang ketiga, ada umpan balik langsung. Siswa akan mendapat umpan balik langsung atas jawaban mereka untuk mengetahui hasil pembelajarannya dan melakukan perbaikan. Dan yang selanjutnya ada jenis media yang kami gunakan adalah PPT atau Google Slide. Dan yang kedua ada simulasi garis bilangan interaktif untuk divisualisasikan kepada mereka agar lebih mengerti. Dan yang ketiga ada aplikasi permainan matematika untuk melatih siswa mengerjakan bilangan bulat dengan cepat dan tepat. Di sini ada referensi beberapa buku dan jurnal
yaitu ada operasi hitung bilangan bulat kelas 7 SMP, yang kedua ada matematika, dan yang ketiga ada matematika untuk SMP atau MTS kelas 7, dan yang keempat ada modul matematika bilangan bulat. Yang di beberapa jurnal ada jurnal rencana pelaksanaan media pembelajaran, bilangan berpangkat, media pembelajaran, dan yang ketiga ada media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat siswa belajar matematika di SMP 1 Bukit Sundi. Dan yang keempat ada pengembangan media pembelajaran berbasis animasi untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi pola bilangan. Di sini kami menggunakan Litmaps. Litmaps sangat berguna jika kita bisa memilih kata kunci yang tepat. Misalnya, saya mencari analisis pemahaman konsep matematika, dan teman saya mencari penjumlahan dan pengurangan penanaman konsep bilangan bulat. Meski kata kuncinya sedikit berbeda, kita masih bisa menemukan referensi yang sama. Ini menunjukkan bahwa Litmaps efektif dalam mencari referensi dengan variasi kata kunci. Di sini saya akan memberikan contoh kata kunci untuk mencari jurnal yang kami gunakan. Lalu kita ke tahun 2020, dan ini yang kami gunakan. Yang selanjutnya ada konsep media pembelajaran interaktif. Yang pertama ada tampilan. Di sini kami memiliki tampilan PPT, di mana kami membuat menu utama, lalu ada menu materi, yang di dalamnya ada beberapa materi untuk kita pelajari. Selanjutnya ada latihan soalnya. Dan yang kedua, tampilan permainan. Di sini ada tampilan judul, lalu tampilan mulai, dan memiliki tombol kembali untuk ke menu utama, ke tampilan judul, dan tombol bantuan untuk petunjuk permainan, dan yang terakhir ada tombol menu untuk memilih materi yang kita ingin kerjakan. Lalu kita pilih soal, kemudian muncul nilai dan tombol main lagi atau keluar. Yang selanjutnya ada konten. Kami menggunakan konten bilangan bulat, KPK dan FPP, serta bilangan berpangkat. Yang ketiga ada pengguna. Pengguna dari media pembelajaran interaktif ini digunakan oleh anggota kelompok dan peserta didik SMP Buana Waru. Yang terakhir ada fungsi. Di sini fungsi sama seperti tampilan permainan, hanya saja dijelaskan lebih rinci karena dalam satu materi memiliki 4 soal. Saya akan menjelaskan tentang rencana pembagian tugas anggota kelompok kami. Kelompok kami memiliki 2 tugas utama, yakni 1, referensi materi ajar. Di sini ada anggota 1, 2, dan 3 yang bertugas untuk mencari materi. Pembagiannya yakni anggota 1 mencari materi bilangan bulat, anggota 2 mencari materi KPK dan FPP, dan anggota 3 mencari materi bilangan berpangkat. Selain itu, ada anggota 4 dan 5 yang bertugas untuk membuat konsep media pembelajaran. Tugas kedua yakni tugas setelah kita masuk ke kelas. Semua anggota, baik anggota 1, 2, 3, dan 4, bertugas bersama untuk melakukan salam pembuka dan doa, serta perkenalan dan absensi. Selanjutnya, ada penyampaian materi oleh anggota 1 dan 2, serta ice breaking dan game oleh anggota 3 dan 4, serta anggota 5 nantinya bertugas sebagai dokumentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur penerapan media pembelajaran interaktif yang sudah kelompok kami buat. Kali ini saya akan menjelaskan flowchart kegiatan belajar mengajar di SMP Buana Waru. Dan ini adalah gambaran flowchart yang sudah kelompok kami buat. Pada awal program kami akan memulai dengan simbol terminator. Simbol terminator adalah simbol untuk memulai program di mana kami akan memberi keterangan yaitu mulai. Dan selanjutnya yaitu masuk ke dalam kelas.
dan melakukan salam pembuka dan membaca doa bersama. Selanjutnya, kita akan dihadapkan dengan simbol decision. Simbol decision adalah simbol yang dimana akan memungkinkan muncul dua jawaban atau opsi, yaitu hadir dan tidak hadir. Lalu setelah presensi selesai, kita akan mempresentasikan dan menjelaskan materi yang sudah kami persiapkan. Di sini juga kami memberikan contoh soal agar mereka lebih memahami materi yang sudah kami jelaskan tersebut. Dan kita akan dihadapkan dengan simbol decision kembali, yaitu opsi pemahaman siswa. Ketika siswa ditanya paham atau tidak dengan materi tersebut, lalu siswa menjawab paham, maka akan lanjut ke sesi tanya jawab, dan ketika siswa menjawab tidak paham, akan kembali lagi ke contoh soal untuk kami jelaskan mengenai materi dan soal yang belum mereka pahami. Selanjutnya yaitu ke tahap sesi tanya jawab. Ketika peserta didik ingin menjawab soal yang kami berikan, mereka harus mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu maju ke depan untuk menjawabnya. Selanjutnya kita akan dihadapkan dengan simbol decision kembali, di mana untuk jawaban yang sesuai atau benar, bisa lanjut ke ice breaking atau aplikasi permainan untuk melakukan pembelajaran secara interaktif. Dan untuk jawaban yang tidak sesuai atau salah, mereka akan kembali ke soal dan menanyakan mana yang belum mereka pahami dan yang belum bisa mereka jawab dengan benar terhadap soal yang kami berikan. Dan selanjutnya, kita langsung dapat mendemonstrasikan materi melalui game animasi. Di sini kita dihadapkan lagi dengan simbol decision, yaitu menu permainan. Di dalam menu permainan atau menu game animasi tersebut terdapat dua pilihan atau opsi, yaitu mulai dan petunjuk. Peserta didik bisa mengklik petunjuk terlebih dahulu untuk mengetahui prosedur untuk game tersebut. Lalu kalau sudah membaca dan memahami dan bisa memahaminya, langsung bisa mengklik menu untuk memilih materi dan soal dari materi 1 hingga soal 3 sampai soal materi 3 hingga soal 3 terselesaikan. Kita dihadapkan dengan simbol decision kembali, karena jika peserta didik menjawab benar atau sesuai, maka bisa lanjut ke soal berikutnya. Dan jika peserta didik menjawab salah atau tidak sesuai, akan tetap kembali atau kembali ke soal yang mereka kerjakan tadi. Tahap itu kami ulang hingga pada materi ketiga terselesaikan. Nanti ada skor muncul tersendiri. Lalu, untuk mengakhiri game tersebut, peserta didik bisa mengklik tombol keluar untuk dapat mengakhiri game tersebut, lalu keluar dari game animasi tersebut. Ada juga sesi dokumentasi untuk menjadi kenang-kenangan dengan foto bersama dan mengabadikan setiap momen ketika kegiatan belajar mengajar di kelas telah dilaksanakan. Peserta didik bisa mengisi angket yang kita buat dan menuliskan kesan dan pesan untuk kami semua selaku pengajar pada hari itu. Dan kami akan melakukan penutup dengan salam penutup dan doa bersama untuk mengakhiri pembelajaran tersebut. Di sini terdapat simbol terminator, yaitu untuk menutup sebuah program yang terdapat keterangan selesai, yaitu setelah salam penutup dan doa bersama telah dilaksanakan. Untuk keterangan mengisi angket dan menuliskan kesan dan pesan, yaitu setelah kita memberikan materi melalui game animasi terkait dengan perantaranya, yaitu ketua kelas, dan pengumpulannya setelah kita melakukan salam penutup dan doa di kegiatan belajar mengajar secara offline yang telah dilaksanakan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment,